Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya ingin berbicara dengan Anda tentang orang-orang yang berubah mental, di saat juga Jokowi menyatakan harus terjadi revolusi mental, sementara di dalam pembicaraan Rocky Gerung dengan Wirawan, sudah lupa aku menyebutkannya, ya, itu dicatatkan oleh Rocky Gerung dengan waras. Kalau negara Indonesia tidak melahirkan orang-orang intelektual yang jauh daripada emosional yang murahan, maka pemerintahan di Indonesia memang akan terus amburadul karena tidak mempunyai orang waras yang mentalnya baik. Itu diungkapkan oleh Rocky Gerung dengan Gita Wirjawan. Dan di situ memang pada akhirnya siapapun termasuk nanti Refli Harun tidak berbeda. Rizal Ramli, Hersubeno, bahkan kemudian nanti juga yang namanya Bahar Sumait. Saya akan menyatakan Sumait karena di situ juga sudah ada tipu-tipu. Sehingga si Bahar itu juga kemudian menyatakan dirinya Bahar Smith. Sehingga orang-orang agamawi yang bodoh itu cepat meyakini bahwa orang ini adalah habaib turunan bule. Lalu dia pun dibule-bulekan. Nah, ini semuanya adalah fenomena nyata. Pada waktu kemudian muncul juga Refli Harun, ya, di mana diungkapkannya live. Ya, sekarang Muhammad Sobari tantang debat RH di kandangnya. Waduh, RH Refli Harun yang mirip-mirip Refli Kadrun. Mengapa dia menjadi begitu sentimen kepada Jokowi? Sama dengan Rizal Ramli. Demikian juga RH, ya, yang keras, cadas, cerdas. Memang dia cerdas, tetapi dia kandas pada waktu diberikan tugas. Ternyata Refli Harun hanya tukang ngomong karena dia juga mengatakan dia yaitu ahli tata negara. Refli Kadrun, Bok sadar, kasih tahu temanmu itu yang namanya Hersubeno kah? Bahkan kemudian kasih kesadaran buat Rocky Gerung juga yang saat ini Anda jadikan tempat untuk menembak Jokowi yang memang rendah hati, yang memang cerdas, yang memang juga bisa tegas. Walaupun di situ terus terang aku sendiri mengatakan bahwa Jokowi kurang tegas. Seharusnya orang seperti Refli Harun, Rocky Gerung, Harun, Rizal Ramli itu memang mesti didepak. Karena Anda lihat dimanapun akan terjadi. Kalau dibiarkan orang-orang yang seperti kadrun-kadrun ini merongrong pemerintahan, ya kandas pemerintahan siapapun juga. Ingat, Soeharto sudah memberikan kepada kita pelajaran. Maka dia bisa memerintah 32 tahun. Karena yang kadal-kadal gurun itu memang disingkirkan. Bahkan PKI pun disingkirkan oleh Soekarno. Aku sudah mulai pelo bicara. Soekarno pada saat Masyumi juga menunjukkan kontra Pancasila, ya disingkirkan. Itu ada ketentuan seperti yang diungkapkan oleh yang namanya juga siapa? Jenderal Dudung. Karena kalau tidak disingkirkan, tidak tuntas dilibas, mereka akan menjadi apa yang disebut kutu-kutu busuk yang terus menerus, seperti yang dilakukan oleh yang namanya Refli Harun. Karena sakit hati
malu hati. Sudah diberi kepercayaan oleh Jokowi, hasilnya 0 puntul. Jadi Refli, biarlah orang-orang mendengar sekarang counternya dari si Andi tentang bagaimana sebenarnya memalukannya Refli Harun yang sudah jelas-jelasan tidak mempunyai kemampuan untuk menyatakan mutunya di dalam pemerintahan. Maka dia menyempatkan diri menjadi oposisi yang bikin malu. Pak Basuki. Oke. Jadi Pak Basuki itu jasanya pasti besar pada Pak Jokowi karena urusan infrastruktur. Makanya 2 periode. Iya, 2 periode. Kan infrastruktur di tangan beliau. Walaupun cukup senior kan? Iya. Ya. Lebih senior. Ya. Lebih senior dari Pak Jokowi. Ya umur saya lah. Ya tapi kembali lagi, kenapa kemudian Pak Jokowi sendiri malas mengucapkan lagi revolusi mental itu? Saya tidak begitu tahu, tapi ular seperti Refli Harun mengejar pepesan kosong. Ini saya memamerkan apa yang tidak tercapai, saya tidak deliver dalam urusan itu. Jadi tidak usah diucapkan, tapi saya lakukan. Untuk saya pribadi sebagai presiden, saya lakukan ini adalah gagasan. Itu adalah cita-cita mulia tentang revolusi mental. Bagaimana mengubah dunia ini yang penuh bolang-boleng, yang tidak teratur itu menjadi agak lebih teratur. Diperlukan suatu masa. Beliau lakukan kalau itu. Tapi bagaimanapun yang namanya leadership ini, pemimpin ini kan harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada sekarang ini. Banyak orang menuduh, ya kan? Mengatakan Presiden Jokowi tidak mampu mengendalikan oligarki, terutama oligarki bisnis. Memang sebenarnya saya bosan, muak mendengar tayangan dari Refli Harun. Karena memang terasa sekali. Insan yang memang cerdas, ahli tata negara, pada akhirnya menyampah begitu rendah. Jelas secara mental, psikis, Refli Harun adalah korban sakit hati di dalam dirinya. Kalau berbicara tentang tembakannya dia tadi bahwa Jokowi itu tidak mampu, bok ngaca dirimu sendiri Refli. Bahwa Andalah yang jelas-jelasan tidak mampu. Sama dengan sekarang gacuan Anda yang disebut pejabat gak bener, yang membuat ranking kebahagiaan orang Jakarta itu di tingkat yang juga disebut rendah, sama dengan Banten. Kiranya tetap Anda dan Andi yang mendengar tayangan YouTubeku ini mendoakan agar janganlah Refli Harun sampai hancur berantakan oleh karena dendam, malu hatinya. Karena sesungguhnya yang disebut manusia yang tidak punya kemampuan di dalam pemerintahan itu bukan Jokowi, tetapi Dr. Refli Harun yang sekarang menjadi barisan kadrun-kadrun yang justru sangat memperhatinkan. Yang dia bela justru orang yang tidak bermutu.